pembenturan sains dan agama, Mas Abrang. Kan pastilah. Waktu itu juga Mas Abrang terlibat di debat sains dan agama. Poin utamanya sebenarnya klaim kebenaran ya. Satu merasa punya klaim kebenaran dengan juru bicaranya masing-masing, agama, sains juga dengan saintismenya. Dengan saintisnya juga merasa punya juru bicara tentang klaim kebenaran. Akhirnya berbenturan. Nah, melihat ini kalau Mas Abrang, sains dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia dan masih dari Masjid Kauman, Yogyakarta. Dan saya ditemani Mas Abrang. Kebetulan? Enggak, sekarang enggak kebetulan. Kebetulan itu kebenaran, Beb. Jadi betul kan benar. Iya, betul. Tapi konotatif loh. Hah? Iya. Kebetulan kan enggak, kebetulan seolah-olah enggak sengaja. Enggak sengaja. Konotasinya aneh ya, padahal betul sama bener kan sama. Sama ya. Kebenaran dan kebetulan. Sengaja kita setnya di pelataran masjid agar Mas Abrang tidak begitu liar. Iya, itu penyakit itu, mohon maaf. Mas Abrang, aku mau masuk dari sekolah matematika, fisika. Itu pernah selesai dua-duanya kuliah? Iya. Di mana? Di Kanada. Kanada dua-duanya? Iya. Satu fisika? Satu matematika. Itu sarjana S1? Iya. Dua-duanya? Double degree, ya. Double degree? Berapa tahun, Pak? 5 tahun. 5 tahun dua-duanya? Oh, itu dijalani bersama? Bersama. Oh, ngapain matematika dan fisika gitu? Dan anaknya seorang budayawan gitu. Wah, dan di luar negeri gitu. Banyak itu anomali-anomali. Yang mana dulu nih anomalinya? Jadi pertama anak seorang budayawan. Ya gak ada masalah, cuman kan jauh kan. Waktu itu sih kalau ayah saya sendiri kan tidak pernah mencoba mencetak saya jadi apa juga. Jadi ya saya tertarik di mana monggo terserah. Enggak cuma kan referensi fisika dan matematika itu kan gak didapat di kehidupan keluarga kan. Oh, itu logis. Jadi akhirnya tertarik pada fisika dan itu logis aja gini. Saya kan orangnya pemalas nih. Orangnya pemalas. Jadi saya pengen kalau belajar sekali ingat terus. Oke. Jadi nggak usah baca-baca terus. Nah, jadi dari awal matematika memang cocok buat saya. Rumus ya. Ya sekali paham ya udah paham terus-terusan. Nomor 2 gini, dulu awalnya saya pengen belajar bioteknologi awalnya. Tapi di balik itu saya juga punya naluri pengen belajar sesuatu yang fundamental, yang paling dasar gitu. Sehingga terjemahan ke atasnya nanti bisa di follow up berikutnya. Tapi yang paling dasar apa sih? Iya. Ketika saya belajar biologi, saya harus tahu proses kimia. Oke, belajar kimia. Ketika saya belajar proses kimia, saya harus tahu fisika. Oh, berarti saya tak belajar fisika. Iya. Ketika saya belajar fisika, harus tahu matematika. Dan itu dasar. Udah dasar itu matematika. Dasar. Oke, berarti kalau matematika, tapi kan dia hidup sendiri, hidup sendiri dalam angka dan logika manusia. Kalau fisika itu kan bisa ngerefleksi kepada alam. Jadi akhirnya saya belajar dua hal yang menurut saya fundamental itu, matematika dan fisika itu. Oh, oke. Jadi itu ininya. Iya, rekomendasinya itu. Nah, kaitannya dengan ilmu secara umum lah, ilmu kehidupan, Mas Abrang. Atau lebih spesifik lagi kan juga mau nggak mau akhirnya kan sama Mbak Non yang ngomongin agama. Dan di Ma'iyah aku sering dengerin Mas Abrang bicara
ngotak-ngatik fisika, matematika sama agama gitu. Nah, sebenarnya kalau cerita tentang kaitan dengan agama itu gimana? Matematika, fisika kayaknya menarik. Sederhana sebenarnya. Karena kalau di channel ini sudah banyak kalau Habib, Ustadz, Yai yang ngomong berdasarkan dalil Quran dan hadis. Sekarang dalilnya matematika dan fisika. Gini, peta dasarnya dulu ya. Orang selalu menganggap bahwa matematika, fisika, logika nggak ada hubungannya sama agama. Itu menurut saya agak error itu mikirnya. Karena premis agama sendiri dia adalah alam semesta. Quran sendiri ngomong tentang kebenaran yang paling benar. Dan matematika, fisika, dan logika itu adalah hanya sebagian kecil dari kebenaran. Jadi dia di dalam lingkaran agama. Jadi nggak masuk akal kalau ini dianggap di luar agama. Kalau kita mau ngomong memahami kafah dunia, itu kan perlu mulai dari satu titik yang mana sih yang kita tertarik. Baru kita lebar, tahu hubungannya melebar dan tahu semuanya. Kemudian sampai utuh akhirnya. Sampai akhirnya nggak akan pernah utuh. Iya, walaupun nggak akan pernah utuh, tapi horizonnya ke sana. Jadi ketika saya memilih matematika fisika itu juga kemudian berhubungan dengan komprehensi yang segitu luasnya juga. Jangan lupa banyak ilmu juga yang memandang Quran atau kitab suci dengan sudut pandang matematika juga ada. Gematria, Al-Kahf itu segala macam, abjadun ya mungkin yang terkenal itu kan mengangkakan huruf-huruf dan seterusnya itu kan memandang dari sudut pandang matematika juga. Karena tajwid juga kan sekian ketukan, panjangnya berapa? Sebenarnya kita nggak bisa lepas itu dari matematika. Matematika kan kuantifikasi dari sesuatu yang abstrak. Jadi pelajaran yang paling saya dapatkan dari matematika adalah disiplin untuk melihat sesuatu sebagai apa adanya. Karena manusia lahir, sepemahaman saya, manusia lahir itu kertas putih. Kemudian dapat tinta dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan. Sehingga melihat segala sesuatu itu ada warnanya nih udah nih. Udah ada warnanya. Nah, matematika mengajak saya belajar untuk melihat sesuatu tanpa warna. Memutihkan lagi. Karena matematika itu tidak ada faktor manusianya. Mohon maaf, misalnya pemaknaannya itu tidak ada faktor manusianya. 2 tambah 2 untuk orang yang lagi patah hati, yang jomblo, yang istrinya 5, yang Arab, yang Jawa, yang udah tua, muda, 2 tambah 2, 4. Nggak perlu matematika Nusantara. Nggak perlu matematika Nusantara, nggak perlu matematika Arab, apa 2 tambah 2, 4, titik. Udah. Matematika, saya juga bingung ketika ada matematika Islam, matematika ini, saya bingung juga itu. Karena, nanti itu. Karena matematika itu ya outside di situ, manusia nggak ikut terlibat. Ya, jadi itu itu membuat saya belajar melihat segala sesuatu tanpa saya ikut terlibat. Oh gini mekanisme, nggak langsung pertama ngejudge ini benar salah, ini baik buruk, itu dari warna kacamata itu. Oh kejadiannya gini loh. Jadi ngelihat apa yang hak, pemahaman saya hak adalah sesuatu yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau terjadi nggak mungkin nggak diizinkan oleh Tuhan. Ketika terjadi oke, kayak gini ya petanya ya. Jadi lebih memudahkan saya memahami ilmu yang lain, memahami kebenaran yang lain, menyerap ilmu dari sumber manapun itu sumbernya sebenarnya berdasar dari disiplin matematika itu tadi. Ada jarak antara pemaknaan dan objeknya itu sendiri. Ya sebenarnya kan logika hidayah dalam Islam kan juga begitu, membiarkan sesuatu itu masuk ke kita tanpa kita hijabnya sendiri. Tanpa kita buka harus hijabnya itu. Ya menurut saya hijab itu warna itu tadi. Iya, warna-warna yang itu tadi, membuat bias segala sesuatu. Dan sebenarnya kan kita bicara agama kan yang bikin rusuh biasnya itu. Betul. Karena setiap manusia pasti punya biasnya sendiri. Kalau dia sudah memaksakan biasnya ke orang lain, pasti masalah itu. Iya, bias itu. Kalau fisika Mas Ablang, ada nggak yang menemukan sesuatu gitu secara clear atau terbantu menemukan sesuatu dalam agama dengan fisika? Apa ya? Karena kan agama itu biasanya metafisika yang dibicarakan kaitannya. Nah aku tak sentil dari sana metafisika. Gini. Jadi kalau metafisika itu religius, fisika itu tidak religius. Gini ya. Kalau orang memahami bahwa fisika adalah rumus-rumus kebenaran tentang alam, itu nanti dulu. Nggak gitu sebenarnya. Sains itu tidak peduli sama benar salah.
dia tidak pernah mengklaim pada dirinya kebenaran. Ini yang saya berkali-kali ngomong sama orang. Dan saya mohon maaf, saya punya otoritasnya di situ karena saya belajar matematika. Saya memang belajar fisika, memang beneran di dunia itu. Jadi sains itu sebenarnya hanya membuat sebuah skema yang dipahami oleh manusia yang berhubungan dengan alam untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Walaupun prediksinya akuratnya mungkin nggak akurat banget misalnya. Misalnya kita bisa ngomong meter. Itu berapa meter kira-kira? 4 meter. Itu sudah cukup untuk kita bisa bereaksi terhadap hal itu. Kalau 4 meter dipukulin di kepala sakit atau enggak? Misalnya gitu. Tapi kalau kita sudah lebih presisi, 4 meter 3 cm dipukulin kepala efeknya gimana? Nah kita, rumus-rumus itu kan sebenarnya hanya untuk prediksi sebenarnya. Agar kita bisa lebih mengarahkan action kita. Nah kemudian dari prediksi itu, dari rumus-rumus itu, lahir kacamata-kacamata baru untuk melihat hal-hal yang susah dilihat tadinya. Nah ini nggak sah jauh-jauh dah. Ngelihat planet-planet yang diciptakan, ya kita nggak usah ngomong diciptakan Tuhan. Yang ada. Yang ada aja lah. Itu nggak bisa kalau nggak takjub, Mas. Ada planet yang api, ada planet yang permukaannya api, tapi permukaannya es, tapi cincinnya enggak, permukaannya es, tapi ada apinya. Terus ada yang badainya kaca, mati ya, itu badainya hujan aja udah kayak gini, tapi dia badainya serpian kaca, silika, itu ada yang kayak gitu. Ya Allah, planet itu menyenangkan sekali. Ada gini, ada satu di sebuah pojokan tertentu, dihitung kira-kira dia ada air yang melayang, pokoknya air di udara, semacam air cairan liquid. Itu jumlahnya sekitar 3 triliun kali jumlah air di muka bumi. Yang kalau di spektrum sepertinya kok seperti bir. Itu ya menarik itu. Ini di luar planet yang saya belajar waktu SD itu. Oh, di luar. Di luar yang di luar 9 itu ya. Di luar yang 9 atau 8. Atau 8 ya, iyalah. Pluto kan udah diangkat nggak sebagai planet lagi, dianulir lagi. Itu macam-macam apa namanya? Kita aja nggak kepikiran imajinasinya sampai situ. Kok bisa ya ada kayak gitu tuh? Itu mau seperti ketakjuban saya kepada cacing. Terus saya menghubungannya sama siapa ini? Kok aneh-aneh sih kayak bikin kayak gini nih. Ya ketakjuban itu kalau bermuara nanti kemudian kepada Tuhan. Kalau mau menghubungkan kepada agama. Saya bisa ngomong yang lebih detail lagi, misalnya konstanta-konstanta yang membuat jagat raya ini bisa terjadi. Itu tapi nanti terlalu dalam. Tapi misalnya gini, ada sebuah konstanta misalnya gitulah. Kalau itu geser 0,03 gitu aja udah nggak terjadi nih alam. Kok ada yang bisa bikin presisi seperti itu? Bahkan jadi kita berpikir tidak mungkin kalau nggak ada arsiteknya. Ada yang ngomong, ada teori yang mengatakan ya itu random aja lah, bisa ada seperti itu. Tapi melihat presisinya ada yang ngomong nggak mungkin random. Adalah itunya, arsiteknya di sinilah. Dan semuanya itu sama-sama nggak bisa mengklaim kan? Sama-sama nggak bisa mengklaim juga. Baik yang bilang random, ataupun ada yang tertata, ada kekuatan lebih besar, nggak ada yang bisa ngeklaim benar atau salah. Tapi kalau ngomong Bayesian, kalau ngomong probabilitas, saya lebih milih dunia itu dibuat oleh sesuatu zat yang maha daripada entah dari mana, tiba-tiba entah ujungnya kemana. Ini nggak ada harapan hidup nih, ngapain hidup kemudian kehilangan makna gitu. Kehilangan makna, kita nggak kehilangan akar dari pemaknaan yang lebih lebar gitu. Jadi kalau dilihat di sini, Mas Abrang, pertama saya mau ini dulu deh tadi. Jadi nggak setuju fisika Islami, matematika Islami, karena memang nggak ada agamanya itu semua. Karena agama itu ngomong jagat raya secara keseluruhan, yang coba digait dari sudut pandang manusia, dan fisika, matematika, biologi itu kan mencoba lebih tajam sedikit lah, lebih mendalam. Kalau agama komprehensi meluasnya, kan gitu. Agama itu universitasnya, ini itu fakultasnya. Ya, pemahaman saya gitu. Seperti itu. Nah, saya tuh harus juga lanjut berbicara tentang ini, pembenturan sains dan agama, Mas Abrang. Kan pastilah. Waktu itu juga Mas Abrang terlibat di debat sains dan agama. Poin utamanya sebenarnya klaim kebenaran ya. Satu merasa punya klaim kebenaran dengan juru bicaranya masing-masing, agama, sains juga dengan saintismenya, dengan saintisnya juga merasa punya juru bicara tentang klaim kebenaran. Akhirnya berbenturan. Nah, melihat ini kalau Mas Abrang,
sains dan agama. Saya sebenarnya nggak tertarik debat klaim kebenaran itu, karena dua-duanya pasti gini. Dalam sebuah struktur pemahaman itu strukturnya selalu sama. Entah itu sains, entah itu kepercayaan, entah itu agama, entah apa, itu strukturnya universalnya ada. Yang pertama paling bawah yang namanya aksioma. Aksioma itu adalah hal yang kita percayai tanpa ada bukti bahwa itu benar. Sains pun punya itu. Sains punya itu banyak. Exclusion of middle. Itu misalnya gini. Sains nggak bisa ngomong ini agak benar gitu, nggak bisa. Dia perlu ini benar atau salah. Jadi kan dieksklusi itu yang di tengah itu aksiom yang kita sadar nggak sadar pakai di sains. Misalnya metode ilmiah tidak pernah dibuktikan kebenarannya. Karena metode ilmiah itu yang dipakai untuk menguji kebenaran. Iya. Metode ilmiah tidak bisa dipakai untuk menguji kebenaran metode ilmiah. Ya kan gitu. Jadi kalau mau ngomong semua punya aksioma, jadi semua punya sesuatu yang dipercayai tanpa harus dibuktikan. Agama punya dengan syahadat dan Qur'annya dan kepercayaannya misalnya, terus sains dengan metode ilmiahnya dan beberapa. Kalau di filsafat itu disebutnya sesuatu yang badihi, yang yaitu aksiomatik. Aksiomatik udah nggak bisa diapa-apain. Nah kemudian itu kan muncul aksioma dikumpulkan menjadi teorema. Jadi dirangkai menjadi teorema. Kalau ini gini, kalau ini gini, kalau ini. Nah itu kan muncul banyak kemudian bangunan itu. Selama dua debat ini tidak memahami sistem yang lain, dia akan mengklaim kebenaran dari sistemnya. Ini akan mengklaim kebenaran dari sistemnya. Nggak akan ketemu sampai akhir hayat juga. Dan lebih parah karena bukan hanya mengklaim sistemnya, tapi menegasikan sistem lain. Nah itu yang problem juga. Ngapain menegasikan? Karena menurut saya gini juga. Kamu kalau menganggap itu benar, nggak masalah lah. Yang penting outputmu menjadi orang yang bermanfaat. Menurutku Islam juga ngomong gitu. Bukan outputnya kamu salah, aku benar. Salah, sesat, bid'ah. Menurut saya itu ujub loh itu. Karena ketika kita merasa kita benar, berarti harus ada yang salah.